datang ke klinik ibu dan anak untuk merasakan kehamilannya. Dari hasil pengajian perawat didapatkan data berikut. G2 PO0 A1 hamil 9 minggu, kalian mengeluh mual dan muntah 3-5 kali sehari. Apakah masalah perataan pada kasus di atas? Jawaban dari sini apa yang dijawab? Jawaban yang benar adalah A, yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake tidak adekuat dan muntah. Mengapa kok di sini harus A? Karena di hasil pengajian itu ada data mayor, yaitu mual dan muntah sampai 3-5 kali sehari. Dan di situ jelas bahwa itu merupakan biar ditegakkan untuk diagnosa untuk perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan intake tidak adekuat. Soal nomor 2. Seorang perempuan 30 tahun berada di ruang bersalin karena akan melahirkan bayi pertamanya. Saat dirasakan ibu ingin mengejan. Data pemeriksaan keadaan umum baik, bisa adekuat, DG 120 per menit, pemeriksaan PT pembukaan 5 cm, ketuban utuh. Apakah implementasi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Di sini adalah jawaban yang paling baik, yang paling tepat adalah D, menganjurkan ibu untuk tidak mengejan. Mengapa? Karena pembukaannya itu baru 5 cm, jadi belum saatnya untuk mengejan dan tindakan lain. Sedangkan untuk jawaban lain itu kurang tepat. Sekali lagi, di sini yang paling tepat adalah D, menganjurkan ibu untuk tidak mengejan. Dengan alasan karena memang pembukaannya baru 5 cm. Oke, ketiga, seorang perempuan usia 40 tahun P6A1 masuk ke rumah sakit untuk diperiksa karena perdarahan yang tidak teratur, KU pucat, tensi 90/60, nadi 88 kali per menit, suhu 365 Celcius, respirasi 14 menit, HB 7 gram. Hasil pemeriksaan didapatkan pasien mengalami keputihan yang berbau kurang lebih dari 1 tahun. Terdapat pengeluaran perdarahan per vagina bila melakukan hubungan seksual. Tindakan manakah yang paling tepat dilakukan pada kasus di atas? Untuk soal ini adalah yang paling tepat adalah A. Jawabannya adalah A, kolaborasi untuk pemberian transfusi darah. Mengapa? Karena di situ HB cuma 7 gram. Datanya itu sekali lagi HB 7 gram itu sangat rendah banget dan itu perlu transfusi darah. Karena kalau tidak transfusi, keadaan akan mengancam keadaan pasien. Jadi, oke, selanjutnya soal ke nomor 4. Seorang perempuan usia 28 tahun sudah menikah lebih dari 2 tahun namun belum punya anak. Saat ini dirujuk ke klinik untuk mendapatkan arahan dan konseling. Pasien menderita endometriosis dan mengeluh mengalami periode menstruasi yang berat, disertai nyeri abdomen, disertai sensasi rasa penuh pelvis, keluar nyeri sudah dirasakan selama 2 bulan terakhir dan semakin memburuk dengan skala 7. Dia merasa nyeri saat bersenggama. Apakah masalah perawat yang bisa ditekan dari kasus di atas? Ini sangat jelas sekali, yaitu jawabannya adalah E, nyeri akut. Mengapa? Karena nyeri akut itu kejadiannya harus 3 bulan ke bawah. Kalau 4 bulan ke atas itu namanya nyeri kronis. Ini kan di sini jelas baru 2 bulan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah E, nyeri akut. Karena di situ juga ada data mayor, skalanya ada data skala nyeri 7. Nah, itu bisa ditekankan untuk nyeri, diagnosa nyeri. Dan di sini yang paling pas adalah E, tadi nyeri kronis. Untuk selanjutnya nomor 5. Seorang perempuan berusia 34 tahun, P4A0, nifas hari ke-6 dengan riwayat persalinan patus anjuran atas indikasi ketuban pecah dini. Hasil pemeriksaan didapatkan payudara terasa lembek, puting susu menonjol, ASI positif, usia rubra setengah balut dalam 4 jam, berbau, suhu 38 Celcius, nadi 90 kali per menit, tekanan darah 120/80. Apa tindakan yang tepat untuk kasus di atas? Di sini adalah yang paling betul adalah D, kolaborasi pemberian antibiotik. Mengapa? Karena di situ didapatkan data mayor pada suhu 38 sama keadaan berbau. Itu menunjukkan tanda infeksi dan itu perlu dijadikan prioritas untuk dijadikan masalah perawatan. Ya, jadi sekali lagi jawabannya adalah D, kolaborasi pemberian antibiotik. Karena untuk jawaban yang lain itu belum bisa menjurus. Nomor 6.
Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat di Rumah Sakit Pesarean sejak 3 hari yang lalu karena baru saja melahirkan bayi dari seorang laki-laki tidak bersedia menyusui anaknya dan bahkan tidak mau melihat anaknya. Masalah postpartum fisiologis apakah yang dialami perempuan tersebut? Ini sangat mudah sekali jawabannya, bro. Apa jawaban Anda? Coba. Jawaban yang betul adalah C, baby blues syndrome. Sekali lagi jawabannya adalah C, baby blues syndrome. Jadi ini sangat tepat karena untuk yang jawaban yang lain itu tidak menjurus atau tidak tepat. Sekali lagi di sini baby blues syndrome C, jawabannya adalah C. Sekali lagi jawabannya adalah C, baby blues syndrome. Nomor 7. Seorang perempuan usia 30 tahun diantar suaminya ke IGD dengan keluhan keluar darah bercampur lendir di perut mules sejak 4 jam yang lalu. Pasien mengatakan ini adalah anak yang sangat diharapkan setelah menikah 10 tahun, sehingga minta perawat dan suami untuk selalu mendampinginya karena takut ada apa-apa. Setiap his pasien menangis kesakitan. Hasil pemeriksaan fisik tinggi virus teori 32 cm, punggung kanan 6 cm, ketuban positif, presentasi kepala. Apakah intervensi keperawatan yang paling tepat yang dapat dilakukan? Dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah E, beri posisi miring ke kiri. Karena dengan memberi posisi miring ke kiri itu bisa memberi rasa nyaman pada si ibu dan mengurangi rasa sakitnya. Dan untuk jawaban yang lain seperti apa? B itu lakukan massase pada perut pasien itu belum saatnya dilakukan. Jadi apalagi dari yang jawaban yang betul tadi. Nomor 8, seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke puskesmas untuk memberikan kehamilan, memeriksakan kehamilannya yang berusia 8 minggu. Hasil pengajian didapat data tensi 120/70, nadi 90 kali per menit, suhu 37, respirasi 20 kali per menit. Nafsu makan menurun, mual, merasa penuh perut, makan hanya 2 kali sehari, ibu merasa pusing, terutama saat bangun tidur pagi hari. Apakah masalah perawatan yang muncul pada kasus di atas? Jawaban di sini adalah A, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Mengapa? Karena itu sangat jelas di situ ada data mayor, makan hanya 2 kali sehari dan selalu mual, muntah, nafsu makan juga menurun. Ini bisa diangkat jadi untuk menegakkan diagnosis perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Jadi jawabannya adalah A. Untuk jawaban yang lain tidak tepat. Jadi sekali lagi untuk selanjutnya nomor 9. Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke UGD Rumah Sakit. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisi hamil 9 minggu, perdarahan kurang lebih pembalut 6 mg, tensi 120/60, nadi 100 kali per menit, akral teraba dingin. Pasien mengatakan perutnya mengalami nyeri hebat pada saat kondisi istirahat. Pemeriksaan USG didapatkan idasi luar rahim. Apakah tindakan perawatan prioritas pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B, segera persiapkan laparotomi. Mengapa? Karena itu sangat jelas ada data mayor nidasi di luar rahim. Berarti ada kehamilan di luar rahim. Ini sangat perlu prioritas untuk diadakan tindakan. Yaitu tindakannya adalah tadi segera persiapkan laparotomi, yaitu B, jawabannya adalah B. Sekali lagi di sini yang kita garis merahi adalah nidasi di luar rahim. Oke, untuk selanjutnya, seorang perempuan usia 45 tahun dibawa ke keluarga rumah sakit pada 9 Maret 2017 dengan keluhan perdarahan per vagina. Pasien mengatakan perdarahan bulan Januari lalu dan berhenti hanya selama 10-15 hari. Siklus haid tidak teratur. Pasien mengatakan bisa mengganti pembalut sampai dengan 6-7 kali hari karena banyaknya perdarahan yang dialami. Hasil pengkajian ditemukan pasien tampak lemah, pucat, konjungtiva anemis, terlihat keluar darah per vagina, pembalut HB76 per gram. Apakah masalah perawatan yang bisa di atas? Jawaban dari sini adalah yang paling betul adalah D, gangguan perfusi jaringan perifer. Di sini bisa kita lihat yaitu dengan adanya tadi data mayor, anemi pucat, HB 37,6, terus konjungtiva anemis, terus juga ada tadi keluhan perdarahan dari pervagina kita. Tapi yang paling menonjol tadi adalah
keadaan anemis. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Coba kapan-kapan kita bisa bahas lagi.